Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 14 September 2023, yaitu hari trading ke-167. Hari ini kita masih ada alert dan HSG-nya tutup positif. Kita lihat saja langsung ke trading snapshot-nya Bapak Ibu ya. Jadi HSG-nya ditutup positif. Kalau kita nonton Bloomberg atau baca regional, ini Asia kan regional kita mayoritas ditutup naik. Jadi ada kenaikan data inflasi CPI di Amerika. Jadi asumsinya semoga the Fed ya di Bank Sentral Amerika itu tidak menaikkan suku bunga. Nah, kalau inflasi Amerika itu kan kemarin pengumumannya naik 3,7% year on year di bulan Agustus. Nah, dia lebih tinggi ya dari bulan Juli. Bulan Juli kan 3,2. Nah, tapi kenaikannya itu lebih rendah dari ekspektasi ya. Ya, bulan Juli di atas ekspektasinya 3,6 ya. Jadi kenaikan harga minyak. Kita lihatlah berapa saham-saham minyak seperti Medco itu kan semuanya bergerak naik. Jadi tapi kenaikan inflasinya melambat, itu yang agak sedikit asumsinya. Jadi memang Bapak Ibu kita perlu belajar fundamental ekonomi makro ya. Jadi saya dulu dapat kuliahnya di SBM ITB, jadi saya paham-paham lah. Itu gunanya untuk mempengaruhi sentimen, karena kita sebagai trader itu salah satu yang mempengaruhi orang membeli dan menjual adalah sentimen, hingga membuat demand meningkat atau demand menurun. Harga itu naik atau turun itu karena demand meningkat atau demandnya turun. Demandnya meningkat itu karena ada sentimen, gitulah. Jadi seperti itulah kira-kira kalau kita belajar ilmu makroekonomi. Kalau mau dihubung-hubungkan ya ada hubungan. Tapi mari kita lihat price discount everything, volume validate. Kita akan percaya dengan price, percaya dengan volume. Itulah mazhab yang saya anut ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak terlalu penting apapun kata analis. Kita lihat apa kata price, lihat volumenya valid atau enggak. Kalau lihat pembukaan, dia turun dulu Bapak Ibu, dia sideways. Lalu lihat ini, ada tarikan sedikit di pre-closing ya, mendekat pre-closing, dia naik, mau pre-closing dia naik, begitu pre-closing dia banding sedikit ya. Jadi ini kenaikannya bukan di pre-closing, tapi mendekati market menuju pre-closing. Pre-closingnya tidak ada tanda apa-apa lalu dibanting. Oke, kita naik 0,34 Bapak Ibu. Catatannya kita net sale-nya 106 miliar, lebih rendah dari kemarin 106 miliar. Dan kita punya catatan untuk regular. Di all market kita punya catatan ternyata kita net buy. Cukup besar, sekitar berapa? 964 miliar. Ini pasti ada sesuatu ya. Nah, asingnya di all market 34 miliar dari 34% dari yang ini net buy ini ya. Kalau kita lihat di pasar regular, AMNN dia paling besar beli 149 miliar, hampir 150 miliar, dia paling besar. Dia tidak masuk kompas 100 karena baru IPO. Kalau untuk trading, Bapak Ibu menggunakan data big data analysis, janganlah terlalu kejam-kejam amat memaksa machine learning itu baru sebulan dia masuk ke berharap ada alertnya. Tidak mungkin. Machine learning itu terbaik adalah ketika dia sudah punya data 2 tahun ya. Tapi 1 tahun juga masih oke lah. Kalau masih 4 bulan ya kurang valid mungkin ya, saya nggak tahu juga ya, bisa dipaksa aja tapi kan nggak ada artinya. Namanya juga machine learning, big data analysis, kalau datanya small ya gimana, nggak cocok. Jadi gitu, jangan ada yang ngontak saya, Pak AMMN ini kok belum ada alert botnya. Ya pasti tidak ada lah karena baru. Kecuali machine learningnya bukan big data ya, dia tidak pakai data atau dia pakai jampi-jampi, pakai apa nggak tahu. Tapi kalau namanya big data harus ada datanya. Sementara di sini net sale paling besar ada BBCA, lalu ada Pren, tidak signifikan ya. Itu dia trading snapshotnya kita hari ini Bapak Ibu. Oke. Nanti kita ada Q&A ya, ada yang bertanya sama saya jawab sedikit lah. Kita ada alert BPT, WiFi, TPA, BRPT kalau terus-terusan berarti ini dia sudah tidak press, Bapak Ibu jangan malah beli. Dia harusnya beli waktu pertama kali alert. Nanti kita tunjukkan caranya. WP ini saham dulu pernah kasih profit yang besar waktu pertama kali alert ya. Dia pertama seperti itu. Ada TPA juga, nanti kita akan cek. Nah, alert ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu melalui Telegram bot. Aduh. Mohon maaf ya, ternyata sariawan saya sakit. Aduh, gak enak ya. Saya ya udahlah, inilah Bapak Ibu silakan join Telegram botnya, silakan
join Telegram channelnya ya. Ini ada disclaimer on Bapak Ibu ya. Silahkan dibaca disclaimernya. Oke. Informasi workshop Bapak Ibu, batch ke-30 untuk bulan Oktober, trading as a business, dia sudah full. Udah 4 orang yang confirm, 2 orang belum confirm. Jadi Bapak Ibu yang waktunya bisanya di tanggal 30 masih boleh mendaftar, tapi sebagai waiting list sampai mereka ini mungkin siapa tahu mengundurkan diri, Bapak Ibu bisa masuk. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa daftar di batch 31. Nah, di sini ada juga yang kelas advance-nya, volume price analysis dan untuk batch 9 dan batch 10. Untuk mengikuti ini hanya ditawarkan yang sudah mengikuti trading as a business. Itu saya ulang-ulang berkali-kali karena banyak yang bertanya-tanya tentang volume price analysis. Ya, ikut dulu karena nanti dari pengalaman dan apa yang dialami oleh para alumni itu, mereka walaupun sudah belajar volume price analysis, terkendalanya balik lagi ke trading as a business. Mereka tidak sabar, mereka tidak disiplin dengan trading plan, mereka tidak money management, ilmunya sudah advance gitu. Akhirnya ya kacau balau semua. Oke ya, ini adalah offline. Jangan bertanya, Pak, ini online-nya kenapa nggak dibuat? Yang nggak bisa gitu. Memang nggak bisa. Kalau workshop itu harus kita mengerjakan sesuatu. Nanti Bapak Ibu, kita akan praktek di kelas. Di forum persentage kita akan praktek juga di training SPC kita ada praktek. Namanya juga workshop gitu. Baik. Nah, ini ada Q&A. Aduh, sakit. Sariawan saya ini. Baik, ini Bapak Ibu ada satu orang yang bertanya, dia nanya apa saja berminat tentang volume price analysis tapi tidak bisa ikut workshop karena berada di luar kota. Kebetulan beberapa yang ikut workshop pada batch sekarang ini berada di luar kota, tapi mungkin kesempatan atau waktu juga nggak punya ya. Ada beberapa orang yang punya waktu tapi tidak punya dana, ada yang punya dana tapi waktunya tidak ada. Berarti tidak berjodoh, belum berjodoh. Oke, pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya. Dia bertanya, Oh ya, untuk saham-saham yang sudah berada di area support, oke, seperti Sido, Twins, dan Avia. Ini versi yang bersangkutan ya, versi yang bertanya ini, dia mengatakan berada di area support. Dia bertanya bagaimana cara the best time for buying. Ya, jadi kalau ditanya penjelasannya panjang Bapak Ibu, saya butuh waktu 1 hari di dalam kelas untuk menjelaskan. Biasanya juga udah satu kelas, itu peserta masih terus bertanya dan baru terbukanya banyak, oh begitu ya. Apalagi yang bertanya lewat WA, tapi nggak apa-apa lah saya jelaskan. Ya, mungkin karena sudah ada tutorial trading plan, saya juga sudah kasih Bapak Ibu cari. Cuman kebetulan trading plan-nya yang lama-lama sudah hilang. Saya kalau buat tutorial trading plan yang baru tergantung mood, ya mood, tergantung waktu. Ya kalau saya nggak ada waktu nggak bisa, kalau moodnya nggak baik ya nggak bisa gitu. Oke ya, jadi tapi saya kasih tahu aja ini begini. Jadi inilah ya wake up beginilah. Jadi fase the best time for buying itu dia terjadi di penghujung akumulasi. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu di wake up itu ada 4. Ada namanya fase akumulasi, ada fasenya marking up, ada fase distribution, ada namanya fase marking down. Hanya 4. Kalau ada yang sampai 7 sampai 8 itu mungkin mazhabnya bukan wake up ya, mungkin beda guru, beda buku ya. Jadi akumulasi itu dia nanti selalu diwarnai oleh berapa fase di dalam wake up structure. Nah, salah satu cirinya kalau mau berakhir atau mau ciri-cirinya ya, salah satunya adalah spring, tapi salah duanya banyak juga. Nah, the best time for buying itu setelah dia terjadi fase akumulasi, Bapak Ibu cek aja kalau dari sini ada support, ada resisten, dia supportnya break ya. Resisten dan support. Ini kan masuk support. Dia berada di support. Yang kita cari adalah resistennya break atau upper downchian boleh. Kelemahan upper downchian yang ada di robot adalah 20 hari. Mungkin sahamnya itu 23 hari atau 27 hari. Jadi kadang-kadang tidak valid. Nah, caranya nanti kita belajar di kelas advance untuk lebih detail. Oke, ketika dia break, maka itu ketika dia keluar dari fase akumulasi itu disebut dengan the best time for buying. Yang tidak the best bisa di mana? Bisa di sini, 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 itu tidak the best. Tapi the bestnya adalah di sini. Setelah the best, maka dia akan turun biasanya 80% akan turun memberikan second chance to buy. 20% dia langsung naik tinggi, nggak turun-turun lagi, baru turun lagi ke bawah. Oke, seperti itu. Nanti kalau kadang kita kasih dia naik lagi, dia kasih second chance. Thirdnya ini second. Jadi seperti itu. Bagaimana ini terjadi? Saya butuh waktu
Kita bertemulah di kelas itu insya Allah nanti ya. Begitu ya Bapak yang bertanya ini, karena susah saya kalau nggak jelasin pakai gambar gitu. Sekarang saya jelasin. Jadi cari aja riset, jadi back test ada nggak saham-saham gini. Biasanya perilakunya berulang. Baik, aduh, sariawannya kegigit. Oke Bapak Ibu, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, kita akan lakukan aftermarket close. Tapi sepertinya saya tidak bisa berlama-lama ya, karena agak kebas. Ini kalau kegigit sariawan tuh nggak enak ya, ngomong banyak-banyak. Oke, saya akan lebih slow sekarang. Ya, seperti biasa yang kita lakukan adalah kita cek, kita ketik alert. Nanti saya tidak akan detail ya, seperti kemarin aja, lebih enak singkat. Ada Pegas, ada BRPT, WiFi dan Pegas. Oke, kita lihat dulu start C0 bagaimana. Jadi sambil sebenarnya saya kenapa tetap melakukan aftermarket close videonya ini, karena itu mengelatih dan mengasah indera keenam saya dalam menganalisa saham. Bapak Ibu, ini ada basic, infra, terjadi perlambatan ya Bapak Ibu, padahal komposisinya melambat. Kesehatan ini lebih kuat, trans, nanti Bapak Ibu bisa cek lebih detail. Ini cyclical mulai berbelok ya. Oke, kita lihat Speedo, composite. Sekarang Speedonya komposisinya berada di zona netral. Kemarin saya sudah melakukan analisa menyatakan bahwa IHSG-nya rebound terus di zona demand. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin lah nonton aftermarket close. Saya biasanya kalau terlalu banyak saya sampaikan, Bapak Ibu skip aja cepat-cepat gitu kalau ini. Dipercepat kecepatan videonya. Oke, sekarang kita lihat adalah VPA Weekly Composite. Nah, weekly-nya kita membutuhkan candle bear untuk memvalidasi sinyal. Nah, sekarang sinyalnya tetap belum valid karena belum hari Jumat ya. Oke. Oke, lihat sinyalnya Bapak Ibu di VPA. Ya. VPA ini dia menyatakan no demand upside likelihood. Kenapa? Volumenya rendah ya, volumenya rendah. Jadi volumenya rendah, volumenya less than average. Lihat volumenya less than average. Kenapa? Dia masih hari Jumat, hari Kamis. Mungkin hari Jumat dia akan naik. Ada tambahan sedikit, maka dia mungkin sudah di atas rata-rata. Mungkin. Kalau tetap di bawah rata-rata bagaimana? Ya berarti candlenya nanti tidak terkonfirmasi. Spreadnya narrow, upside. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di weekly, dia harus break 7020. Ya, harus break dan close di atasnya. Tapi kalau dia candlenya merah, maka dia tidak valid. Tapi kalau tetap hijau, cuman spreadnya kecil dan volumenya kecil, berarti kita masih menunggu satu candle lagi. Kenapa harus begitu? Ya karena memang volume price analysis, kita butuh price, kita butuh volume. Kalau volumenya tidak valid, ya mau ngomong apa ya? Gitu. Nggak bisa kita, kalau datanya menyatakan tidak valid, ya tidak valid lah. Lalu apa yang kita lakukan? Sabar. Kalau trader itu kuncinya sabar. Oke, itu weekly. Tapi kalau kita memang butuh paksa juga, Bapak Ibu bisa main ke daily. VPA composite. Di daily dia menyatakan demo indicate strength ya sinyalnya. Lihat candlenya bullish hijau 0, jadi ini ada tren ke bawah, ini juga ada tren gitu. Yang mana jebol? Ya seperti inilah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jebol ke atas ya. Sekarang dia gitu lagi. Mudah-mudahan jebol ke atas. Oke. Sekarang katanya volumenya less than average hari ini. Jadi kemarin memang volumenya segitu aja ya. Ya kita tunggulah ya Bapak Ibu, kita tunggu dia naik tinggi atau candle merah. Kalau candle merah berarti ya weekly-nya valid besok. Oke, gitu aja. Sekarang nggak bisa apa keputusannya Bapak Ibu kalau mau buy on weakness, manfaatkan kesempatan kalau dia turun buy, soon buy ya. Karena di sini posisi demand untuk buy on weakness di sini. Kalau pakai PBP akan ada demand di situ yang dijadiin sebagai buy on weakness PBP composite. Jadi selama itu masih ada, strateginya adalah buy on weakness. Mana posisinya ini? Yang saya katakan tadi strateginya ini Bapak Ibu lihat ini ada panjang nih, saya tarik garis merah.
Nanti Bapak Ibu kalau nggak kelihatan Bapak Ibu masuk ke robotnya ketik PBB Composite. Di sini ada namanya demand. Dia itu dicucuk-cucuk. Jadi kalau dia turun ke sini baik gitu. Oke. Bahwa ini juga masih bisa buy. Tapi lihat weekly-nya dulu ya nanti. Baik. Sekarang kita ada alertnya 3 ya. Alertnya belum. Apa namanya? Composite ya. Oke, kita lihat rekom. Maaf ya Bapak Ibu. BRPT, WIPA, TPA, BBCA mulai berbalik, BMTR, ini Bapak Ibu bisa analisa, BSSR, bullish sign, Harum, sign of weakness. Sign of weakness, dia tidak ada alert. Indika, ini Indika bullish, TPA ada alertnya nih, TPA bisa dianalisa mungkin nanti. Doit, INDF, sell, Doit buy. Agi, MMEX, sell, aduh saya ini punya MMEX. Dikira kena stop loss kali ya ini. Apa-apalah. Kalau kena stop loss ya udah exit lah. Kena atau enggak saya lupa. 17 berapa gitu stop loss saya di MX. TPA buy. Jadi TPA nih Bapak Ibu bisa lihat di sini dia muncul, di sini dia muncul. Tapi saya tidak bisa analisa karena agak sariawan nih. Enggak elit banget nih. BRPT ada Doit di sini naik Harum TPA. Jadi TPA Bapak Ibu bisa analisa lah ya detail ya. Tapi saya sekarang akan singkat saja. SCR Fibum. Kalau lagi sariawan tuh nggak enak ngomongnya. Kegigit pula tadi. Pas menjelasin NCKL sama TPA. Jadi TPA Bapak Ibu bisa lakukan analisa. Kita lihat alert. Jadi TPA itu muncul di mana-mana ya. Kita lihat alert BRPT. Jadi Pak ini BRPT sudah tinggi beli, udah tinggi. Apakah saya beli karena ada alert robot? Janganlah. Lihat dulu. Alert dulu belinya harusnya di sini nih. Waktu dia fresh. Pak sekarang udah kelewatan ya, nanti lihat di chartnya. Lihat di chartnya. Jadi ini kan ada di bulan Februari, ini bulan Juni. Nah, berarti dia fresh karena udah lebih dari 1 bulan atau lebih dari 2 bulan. Kayak dari sini, di sini mulai lari kenceng. Jadi harusnya BRPT itu belinya waktu di sini nih, ya antara 1-2 ini kita belinya dia. Biasanya dia naik, dia turun lagi, baru naik alert lagi. Nah, pas di sini kita beli ya, pas alert pertama jaga atas, jaga bawah. Oke. Kalau sekarang udah sini mau beli, ya kita sudah di atas gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk kalau ada alert jangan buru-buru buar, naikkan stop loss segera gitu. Gunanya untuk memperingatkan kita supaya naikkan stop loss kalau sudah di atas. Oke, alert itu kita lihat Speedo, BRPT. Dia ekstrim ya, agak anomali nih pergerakan dari BRPT ekstrim, artinya dia naiknya sudah terlalu tinggi, terlalu cepat, terlalu tinggi, terlalu greedy. Biasanya memancing seller untuk masuk ya. Biasanya. Kita lihat dengan star BRPT. BRPT daily-nya sudah berada di zona grid. Oke. Dia bergerak menguat, dia sempat melemah kemarin, sekarang alert lagi hampir berapa lama ya? 1 bulan. WP yang 1 bulan. Kita lihat sekarang adalah weekly star BRPT. Wih, dia juga sudah di atas ini, udah naiknya terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Kita lihat PPA BRPT. Oh iya, dia break ya. Berarti harus pakai weekly nih. Jadi kalau di sini Bapak Ibu, kapan belinya? Belinya adalah di sini. Ini kan jaga atas, ini ada alert nih di sini. Pak, jaga atas. Nah, barat kedua jaga atas. Nah, pas dia turun, kita beli nih. Pas di sini ada alert, Pak ini sudah tinggi. Iya nggak apa-apa, kita beli di sini yang dijualnya di atas kan lumayan nih, beli 800, jual 1300, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa baca market. Kenapa? Lihat perbedaan volumenya. Bagi price mazhab volume price analysis, pergerakan seperti ini tidak bohong ya, tidak bohong. Apalagi dia ditandai dengan ledakan volume.
Oke, kita lihat PPA weekly BRPT. Jadi kelas lah enak saya jelasin Bapak Ibu. Susah juga kalau nanya saya personal-personal. Jadi dia mengalahkan tren. Jadi dia trennya itu begini jadi. Banyak yang jual di sini nih, ya. Oke. Jadi dia ciri-ciri ledakan volume tuh begini, flat nah gitu ya. Dia flat tapi ini weekly. Ada sesuatu. Oke. Silakan dilanjutkan analisa sendiri Bapak Ibu ya dengan PVP, dengan yang lainnya. Kita lihat sekarang saham berikutnya. WP. Nah, ini menarik nih ya. Kata tadi ada yang bilang di komentar di Telegram channel grup alert WP-nya akhirnya muncul lagi. Dia udah buy on weakness. Jadi WP itu harusnya belinya di bulan berapa ya? Di sini harusnya dia waktu itu ya. Waktu pertama kali dia keluar alert itu pertama kali WP masuk ke Kompas 100 dan naiknya langsung kencang ini. Saya sudah beli, sudah keluar pula di 220 atau berapa. Belinya 1.500, 1.600. 100 peraan. 160-an, kok nggak salah ya. Lupa. Sudah nggak pegang lagi sekarang. Udah dapat jadi duit, udah diputar duitnya. Nah, nggak tahu mau masuk lagi atau enggak nih. Kita lihat itu, kita lihat Speedo, WP. Grid, masih grid, dia belum ekstrim. Demand lebih besar daripada supply. Kita lihat Star WP. Daily-nya lumayan Bapak Ibu, dia bergerak dari zona panik ya, bergerak zona panik. Alertnya, alertnya bulan 8 ya, jadi oke. Weekly-nya belum ada, kita lihat PPA weekly WIP. Dia itu 160 kok nggak salah. Oh di sini ya, 160 jual beli dia 160 kok nggak salah, jual di 220 turun lagi dia. Oke, dia masih struktur besarnya masih oke ya Bapak Ibu ya. Ini disebut dengan weekly ya, tapi ini weekly. Ini adalah marking down. Mungkin kita bisa beli buyback lagi yang sudah profit taking. Bisa jadi duit. Soalnya volumenya lumayan nih Bapak Ibu. Ini the best time for buying, second chance to buy di weekly. Ya, second chance to buy di weekly. The best time for buying-nya sudah di sini, dia turun lagi untuk memberikan kesempatan kedua Bapak Ibu. Round up kedua yang sudah profit taking di daily bisa masuk lagi karena di weekly-nya turun ya, memberikan second chance to buy. PPA daily-nya. Itu yang tadi lah, yang saya jelaskan the best time for buying. Tadi saya beli. Oh, di sini saya beli ya. Ya, alert yang ini. Jadi saya beli, begitu dia alert, saya jaga bawah, Bapak Ibu, dapat, jaga atas, dapat. Nah, ini dia naik, dia turun, saya dapat lagi, ya udahlah, rata-rata saya sekitar di sini, jual di 2000. Ya, saya pokoknya 160 kalau nggak salah, 160 sekian lah averaging saya. Jual di 220. Ya, di sini dia jualnya. Di sekitar sinilah, Bapak Ibu lah. Oke. Udah turun. Sekarang volumenya meledak. Sinyalnya uptrust bar. Sinyalnya tidak bagus. Karena dia naik, dia turun, ini sempat naik, dia akan turun. Jadi Bapak Ibu, besok kalau dia turun, kita bisa buy stop loss di stop loss 172. Datang dari mana? 174 kurang 2 ya. Jadi kalau dia WP turun di sini, kita bisa buy ya. Ternyata dia banyak yang tekan ya. Kalau mau masuk. Kalau tadi sih kelihatannya nggak akan muncul di mana-mana nih WP. Ya, kita lihat sekarang terakhir alert yang muncul di mana-mana yaitu TPIA. Oh lupa ya tadi kita PVM, BRPT, WIFI, TPIA. Bagaimana korelasi mereka? BRPT naik paling tinggi, TPIA, WIFI di bawah masih. Kita lihat PCM, BRPT, WIFI, TPIA. Aduh, sakit juga nih saya.
Oke, Bapak Ibu, mereka tidak saling berkorelasi. Nah, begini yang enak. Jadi semuanya bisa dibeli. Boleh beli BRPT, boleh beli TPA, boleh beli WiFi. Tetapi BRPT kan sudah naik tinggi, jangan masuklah BRPT. Baik, sekarang kita akan lihat alert TPIA ya. TPIA, oh sekarang kedua Bapak Ibu masih bisa masuk ya. Jadi alertnya tanggal 8, sekarang tanggal 14. Ini masih fresh ya, masih fresh. Enak sekali nih Bapak Ibu kalau masih fresh. Jadi ada yang bilang, "Pak, dia sudah naik tinggi." Ya karena alertnya paling enggak kita alertnya baru 2. Kita lihat dulu nanti di press volumenya. Kita lihat speedo TPIA. Semoga tidak ekstrim. Harusnya dia grid ini. Grid artinya demand-nya saat ini lebih besar. Kalau demand lebih besar daripada supply, dia bisa naik ya, gitu. Jangan sampai dia ekstrim grid kayak BRPT, itu sudah terlalu naik tinggi. Kali koreksinya dalam pula. Oke, kita lihat star TPIA. Berbelok dia melemah, ada alert, baru menguat lagi ya. Sempat ada alert di kapan, tanggal berapa itu. Oke, sekarang kita lihat W star TPIA. Kalau bagus saya masuk juga TPIA nih. Nanti bikin trading plan-nya. Ya, dia siklusnya bagus sebenarnya. Taruh distorsi, koreksi dulu, mudah-mudahan segera berbalik. PPA weekly dulu, TPIA. Nanti Bapak Ibu aku tunjukkan ya. Saya seriawan ya. Oh, tidak terlalu bagus. Patternnya tidak bagus pula. Ini padahal ini belum weekly ya Bapak Ibu. Harusnya kita lihat weekly tadi. Salah, harusnya kita lihat weekly dulu. PPA weekly TPIA. Oh, saya tidak tersuka ya. Struktur wake off-nya tidak oke nih Bapak Ibu. Tidak respect. Weekly-nya saya tidak terlalu suka. Kenapa? Ini high, ini low, ini high terhadap low, ini low terhadap high, ini ada lower low. Jadi dia membentuk pattern ini. Kalau dia nanti ini jobol lagi ke bawah, itu tidak indikasi tidak bagus di weekly-nya ya. Kalau di daily-nya terlalu volatile pula dia. Ya, Pak Ibu silahkan saya, tapi saya tidak terlalu berminat dengan pattern seperti ini. Jadi dia selling climax, auto reaction secondary test, mungkin ini the best time for buying. Dia second chance to buy-nya jauh sekali, makan spring, berarti ini belum selesai. Ya, belum selesai ini. Ya. Kenapa di sini fasenya sudah berbeda? Lihat, fase ini berbeda, volumenya berbeda. Jadi saat dia turun, price-nya turun, volumenya turun. Harusnya buy on weakness. Begitu naik volumenya. Ini sebenarnya bagus. Mengikuti aturan. Saat price harganya turun, dia volumenya turun gitu. Cuman dengan volatile seperti ini saya tidak tersuka. Kalaupun saya mau masuk, tentu saya akan jaga di bawah jauh ini. Dia close, bisa naik langsung tinggi, bisa karena dia sudah bentuk pattern baru. Nah, ini kalau dia terus naik berbahaya. Lihat 1, 2, 3, 4 candle. Dia harus membentuk ini namanya low, high terhadap low ini, baru high. Ini low, ini high. Bapak Ibu antisipasi kalau mau beli, kita tunggu dia pullback ke sini. Nggak tahu sampai mana. Mungkin sampai sini atau sampai tengah, biasanya baru naik ke atas. Maka kita punya barang di sini. Karena ada 1, 2, 3, 4 candle naik. Cuman kenapa saya tadi tidak ini? Kenaikannya itu sesuai teori. Lihat. Candle kecil, ini membesar, lebih besar. Volumenya kecil, makin besar, makin besar. Jadi price-nya naik, volume naik, valid. Cuman udah ketinggian, kita menunggu dia pullback. Nggak bodoh-bodoh amat juga, mentang-mentang dia valid, kita langsung hajar kanan, nggak juga ya. Oh ya, ada yang bertanya, aduh sakit lagi. Ada yang bertanya, Pak, Bapak ini hajar kanan ya dengan alert robot? Tidak, saya tidak pernah hajar kanan. Saya pakai trading plan dan belinya dengan automatic. Nanti di kelas saya akan jelaskan. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa detail nih sariawan ya.
Semoga kita dapat bertemu di aftermarket kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.